Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren di daerah pedesaan Sunda, ada sebuah kisah kocak yang tak terlupakan. Pondok pesantren ini bernama Pondok Pesantren Al-Kocor, tempat di mana ribuan santri berlari ke sana kemari, mengenakan sarung yang kebanyakan kebesaran, sambil belajar ilmu agama dan hidup secara sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada banyak kejadian aneh dan lucu yang terjadi setiap harinya. Salah satu kejadian paling konyol terjadi pada bulan Ramadan, saat sebagian besar santri menjalankan puasa dengan penuh semangat. Hari itu, seperti biasa, suasana di pondok pesantren Al-Kocor penuh dengan tawa dan kebingungannya sendiri. Para santri berlarian ke sana kemari, menyiapkan berbagai keperluan untuk sahur dan berbuka puasa. Meskipun cuaca panas terik, para santri tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Di tengah keramaian itu, ada satu santri yang dikenal oleh semua orang sebagai santri yang sangat unik. Namanya Ucup. Ucup ini terkenal karena kelakuannya yang sering membuat orang tertawa. Setiap kali ada acara apapun di pondok, Ucup selalu punya cara tersendiri untuk menciptakan kekonyolan. Pada hari itu, Ucup tampak lebih serius dari biasanya. Ia mengenakan peci baru yang sedikit terlalu besar untuk kepalanya dan sarung yang sedikit melorot. Ia datang lebih awal ke masjid pondok untuk mengikuti pengajian subuh. Meskipun wajahnya tampak serius, dalam hatinya ia merasa sangat lapar karena sahur tadi ia hanya makan sepotong tempe dan segelas air putih. Namun, yang lebih membuat Ucup penasaran adalah salah satu pernyataan Kiai yang ia dengar beberapa hari sebelumnya. "Nanti kalau kamu sudah jadi Kiai, jangan berharap bisa terus puasa," kata Kiai Taufik, sang pimpinan pondok yang sudah sangat dihormati. Kiai Taufik seringkali mengeluarkan nasihat yang menggelitik hati para santri, dan pernyataan itu telah membuat Ucup terkejut dan bingung. Maksud Kiai apa ya? Kalau jadi Kiai malah gak bisa puasa, pikir Ucup dalam hati, sambil menggigit ujung sarungnya yang sudah agak longgar. Tiba-tiba Kiai Taufik muncul di depan pintu masjid dengan langkah gagah. Kiai ini selalu tampil penuh wibawa, namun ada kalanya juga terlihat sangat kocak dengan tingkah lakunya yang tak terduga. Hari itu, dia mengenakan baju koko putih bersih dengan jubah hitam yang sedikit melorot ke bawah, menambah kesan lucunya di tengah keseriusannya. "Assalamualaikum, santri-santri sekalian." Kiai menyapa sambil melambaikan tangan. Para santri segera merespons dengan suara serentak, "Waalaikumsalam, Kiai." Beberapa santri bahkan melompat kegirangan karena mereka tahu, setelah pengajian subuh, mereka bisa melanjutkan tidur sejenak sebelum memulai rutinitas harian mereka. Ucup yang penasaran dengan ucapan Kiai beberapa hari lalu, langsung mendekati Kiai Taufik dengan langkah hati-hati. "Kiai," Ucup bertanya dengan nada serius, "benar gak sih kalau nanti saya jadi Kiai, saya gak bisa puasa terus?" Kiai Taufik menatap Ucup dengan pandangan penuh misteri. Lalu dengan gaya khasnya yang santai, dia menjawab, "Hahaha. Ucup, puasa itu memang penting, tapi menjadi Kiai itu lebih berat daripada yang kamu pikirkan. Kamu harus mengurus banyak hal, dari santri yang kelaparan hingga yang ngantuk, dari yang mau nikah sampai yang bingung sholat tarawih." Ucup yang masih bingung mendengarkan penjelasan Kiai itu mengangguk-angguk, namun masih belum paham sepenuhnya. "Jadi, Kiai, apa maksudnya kalau jadi Kiai gak bisa puasa terus?" tanya Ucup lagi, berusaha lebih jelas. Kiai Taufik tersenyum dan menyebutkan, "Coba deh kamu lihat ke sekeliling. Para Kiai yang mengurus pondok ini, apa mereka bisa puasanya terus? Kalau mereka puasa terus, siapa yang bakal ngurusin kalian? Kalau ada yang sakit, siapa yang bakal siap sedia? Kalau ada santri yang telat bangun sahur, siapa yang bakal bangunin?
Ucup terdiam sejenak, lalu mulai berpikir, oh, jadi maksudnya Kiai Taufik itu. Kalau sudah jadi kiai, pasti banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Jadi puasa mungkin nggak selalu bisa full kayak santri. Kiai Taufik melanjutkan sambil menyodorkan sebuah piring berisi nasi dan lauk untuk sahur. Itu dia, Ucup. Kalau sudah jadi kiai, kamu harus siap untuk lebih banyak memberi, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi, puasa itu akan terasa lebih berat, karena tugasmu untuk memberi lebih besar. Namun, Ucup yang masih belum sepenuhnya mengerti, mendongak dan berkata dengan polosnya, jadi, Kiai, kalau saya jadi kiai nanti, boleh gak saya tetap puasa? Pengen aja, kan? Biar bisa jadi lebih kuat. Kiai Taufik tertawa terbahak-bahak. Waduh, kamu ini Ucup. Kalau jadi kiai nanti bisa-bisa malah ngurusin banyak hal, malah kamu yang kelaparan, katanya sambil terkekeh. Para santri yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Bahkan ada yang sampai terbahak-bahak karena tingkah Ucup yang polos dan lucu. Tapi tak ada yang menyangka, Ucup akan mengerti dengan cara yang sangat Ucup sekali. Saat pengajian selesai, Ucup pun langsung berlari menuju dapur untuk mengambil nasi dan lauk sahur yang disediakan oleh ibu-ibu pengasuh pondok. Tanpa pikir panjang, ia mengambil piring besar dan mulai makan dengan lahap. Namun, seperti biasa, kelakuan Ucup yang lucu pun tak berhenti di situ. Aduh, kenyang. Tapi kok rasanya ada yang aneh, ya? Pikirnya sambil memandang nasi yang sudah hampir habis di piringnya. Ternyata, tanpa disadari, Ucup telah makan nasi dengan kuah sayur sambil mencelupkan roti ke dalamnya, padahal itu adalah makanan untuk berbuka puasa. Sontak, ibu-ibu pengasuh pondok yang melihatnya langsung terkejut. Ucup, itu kan makanan buat buka puasa, bukan sahur, teriak ibu-ibu pengasuh sambil tertawa. Ucup hanya bisa tertawa konyol dan berkata, gak apa-apa, kan saya puasa terus. Kij bilang nanti kalau jadi kiai, gak bisa terus puasa. Suasana pun semakin kocak, dengan para santri lainnya yang ikut tertawa melihat kelakuan Ucup yang memang tak pernah bisa lepas dari kejadian lucu. Tapi siapa sangka, dari kejadian inilah Ucup akhirnya mulai mengerti betul arti dari sebuah tanggung jawab, meskipun dengan cara yang paling konyol. Keesokan harinya, suasana di pondok pesantren Al-Qocor tetap ceria, meskipun banyak santri yang terlihat lelah karena kebiasaan sahur yang cukup berat bagi mereka. Ucup, yang sudah sedikit merenung tentang kata-kata kiai, tetap dengan gaya polosnya, tapi kali ini ia memutuskan untuk lebih serius menyimak apa yang dikatakan kiai. Karena kemarin, meskipun dia terlibat dalam kekonyolan, hatinya tergerak untuk belajar lebih banyak tentang menjadi seorang kiai, seperti yang disarankan Kiai Taufik. Hari itu, setelah salat zuhur, Kiai Taufik mengadakan pertemuan khusus dengan para santri senior dan beberapa santri muda seperti Ucup. Para santri yang biasa duduk di barisan depan masjid terlihat siap sedia mendengarkan pesan-pesan dari Kiai Taufik. Ucup, yang awalnya ingin tidur siang, tiba-tiba merasa tertarik dan memutuskan untuk ikut bergabung, mungkin karena ia merasa ada hal penting yang harus dipelajari. Ucup duduk di dekat pintu masjid, dekat dengan barisan depan, agar ia bisa mendengar jelas apa yang akan dibicarakan. Para santri lain sibuk bercakap-cakap ringan, sambil menunggu Kiai Taufik yang sedang menyusun kata-kata untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Akhirnya, Kiai Taufik muncul dengan langkah yang tenang dan sedikit senyum yang mengisyaratkan bahwa dia akan memberi wejangan yang berbeda dari biasanya. Dia berdiri di depan para santri dengan penuh wibawa. Santri-santri yang dirahmati Allah, mulai Kiai Taufik dengan suara lembut namun penuh makna. Hari ini, saya ingin berbicara tentang tanggung jawab yang akan kalian emban ketika kalian sudah besar nanti. Kalian semua berpuasa sekarang, tetapi tahukah kalian bahwa puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus,
tetapi juga tentang menahan hawa nafsu dalam menjalani kehidupan? Para santri mulai khusyuk mendengarkan, termasuk Ucup yang kini duduk tegak, walaupun sesekali terdengar dengkuran ringan dari beberapa santri yang kelelahan. Kalian yang akan menjadi pemimpin, baik itu menjadi kiai, tokoh agama, atau pemimpin masyarakat, harus siap mengorbankan banyak hal, lanjut Kiai Taufik. Puasa itu bisa menjadi pelajaran tentang bagaimana menahan diri, tetapi jangan lupa, pemimpin itu juga harus siap untuk mengurus orang lain. Bahkan, kadang kalian harus rela tidak bisa berpuasa terus karena kalian harus memberi perhatian lebih kepada mereka yang membutuhkan. Ucup yang duduk di depan, tiba-tiba mengangkat tangan. Semua orang menoleh ke arahnya. Kiai, jadi kalau saya jadi kiai, saya gak bisa puasa terus ya? Tanya Ucup, kembali dengan gaya polosnya. Kiai Taufik hanya bisa tersenyum lebar. Iya, Ucup. Kamu akan punya banyak tanggung jawab. Kamu akan mengurus banyak orang. Kalau terus puasa, siapa yang akan mengurus santri yang sakit? Siapa yang akan membantu orang yang kesulitan? Jangan sampai puasa itu malah membuat kita egois. Puasa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita juga harus ingat untuk mendekatkan diri kepada umat. Semua santri mengangguk, beberapa bahkan menghela napas seakan memahami sepenuhnya pesan Kiai. Tapi, bagi Ucup, sesuatu yang sangat lucu justru terjadi. Jadi Kiai, kata Ucup, mencoba mengerti. Kalau jadi Kiai nanti saya harus kasih makan orang yang lagi puasa ya? Kayak saya makan sahur ini, habis itu kasih orang yang ngantuk makanan biar gak kelaparan? Tiba-tiba, salah satu santri senior yang duduk di sebelah Ucup tertawa terbahak-bahak. Haha, Ucup, kamu ini. Kalau jadi Kiai, bukan cuma kasih makan orang yang ngantuk, tapi juga harus siap dengan segala urusan pondok, mulai dari urusan hafalan Quran sampai masalah cinta-cintaan antar santri. Tiba-tiba, suasana pun menjadi riuh. Beberapa santri yang baru saja mendengar kalimat tersebut langsung tertawa, meskipun sebenarnya mereka sedang menahan tawa karena suasana yang semakin aneh dan konyol. Ucup, yang sempat bingung, malah semakin bingung dengan pernyataan tersebut. Ya, merti, jawab Ucup sambil menggaruk-garuk kepalanya yang agak gundul itu. Kalau jadi Kiai, nanti saya gak bisa nyuruh orang lain, ya? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada serius, tetapi tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Kiai Taufik menggelengkan kepala dengan penuh sabar. Bukan begitu, Ucup. Jadi Kiai itu bukan soal perintah atau nyuruh-nyuruh, tapi soal memberi contoh. Kalau kamu bisa memberi contoh yang baik, santri lain akan mengikuti dengan ikhlas. Setelah pertemuan itu berakhir, suasana pondok pesantren Al-Qocor kembali riuh, tapi kali ini dengan tawa yang lebih ringan. Semua santri merasa sedikit lebih memahami peran mereka, meskipun mereka tahu, tantangan hidup mereka di pondok akan selalu penuh dengan kejadian lucu dan konyol, terutama dengan keberadaan Ucup. Ucup, meskipun merasa sedikit lebih paham tentang tanggung jawab yang akan datang, masih dengan polosnya berlari menuju dapur untuk mencari makanan. Namun, kali ini, ia memutuskan untuk berbagi dengan santri lain yang terlihat kelaparan. Kalian mau makan gak? Ini ada nasi sama sambal tempe. Ucup berteriak dengan riang kepada teman-temannya. Kiai bilang, kalau jadi Kiai, kita harus siap berbagi. Jadi, makan yuk. Para santri tertawa lagi, sambil menikmati makanan yang dibawa oleh Ucup. Namun, kali ini mereka merasa bahwa ucapan Kiai Taufik benar adanya. Menjadi seorang kiai atau pemimpin bukan hanya tentang menjalankan kewajiban ibadah, tetapi juga tentang mengurus orang lain, berbagi, dan siap memberikan contoh yang baik. Akhirnya, Ramadan pun berakhir, dan seperti biasa,
Hari Raya Idul Fitri tiba dengan segala kemeriahannya. Para santri di Pondok Pesantren Al-Qocor merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Ucup, yang sempat bingung dengan maksud Kiai Taufik, kini merasa lebih mengerti tentang arti tanggung jawab. Ia tahu, menjadi seorang kiai atau pemimpin memang bukan hal yang mudah, tetapi ia sudah siap menghadapi segala tantangan. Hari itu, setelah salat Idul Fitri, Kiai Taufik mengundang para santri untuk berkumpul di halaman pondok. Dengan gaya khasnya yang penuh canda, Kiai berkata, "Selamat Idul Fitri, semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik. Tapi ingat, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menjadi kiai itu tidak hanya soal puasa dan sholat, tetapi soal memberi contoh dan mengurus orang lain." Ucup yang duduk di depan mengangguk-angguk, lalu dengan lantang berkata, "Tenang, Kiai. Saya siap jadi kiai, asal gak disuruh puasa terus," disertai tawa dari semua santri. Kiai Taufik hanya tersenyum dan berkata, "Ya, Ucup, kamu ini memang lucu, tapi suatu saat kamu akan mengerti lebih dalam. Semoga kamu jadi kiai yang baik dan bisa memimpin dengan penuh kasih sayang." Dengan tawa dan canda, suasana Pondok Pesantren Al-Qocor semakin hidup. Semua santri tahu, meskipun tantangan yang akan mereka hadapi besar, mereka tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan dan kekonyolannya membuat kehidupan di pondok ini begitu berwarna. Dan begitulah, cerita tentang Ucup, santri Sunda yang lucu dan polos, tetap menjadi kenangan tak terlupakan di Pondok Pesantren Al-Qocor. Semoga kelak, Ucup bisa menjadi kiai yang bijaksana, yang tetap membawa tawa dan keceriaan bagi umatnya.